Ini adalah Dokter Aisyah Dahlan atau Bu Isa. Ini konten ini kali ini akan ada isinya dan akan membantu banyak orang termasuk suami-suami. Ya. Insya Allah. Yang biasanya komplain atau istri yang komplain ke suaminya gitu ya. Jadi kalau Anda pasangan suami istri yang udah punya anak, yang belum punya anak, nah yang suka komplain, istrinya suka komplain dan sebagainya, ini ada kesempatan Anda mengcounter. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa tingkat perceraian sekarang semakin besar. Ya kan? Betul. Nah, kalau dulu kan, kalau dulu orang zaman dulu tuh menurut saya secara psikologis adalah kalau orang zaman dulu tuh konteksnya adalah kalau rusak diperbaiki. Betul. Kalau sekarang kalau rusak ganti baru. Iya, saking ada banyak produknya. Iya, buka Instagram kayaknya yang cantik tiap hari keluar. Iya, pilihannya banyak. Pilihannya banyak, yang badannya seksi, benar. Kan, wah, gitu. Gimana tuh Dok? Kalau sekarang apakah sosial media mempengaruhi? Oh sangat ya, sangat. Karena kan data di situ banyak ya, informasi banyak, data banyak. Apakah boleh cowok follow wanita-wanita cantik di Instagram dan seksi? Kalau saya nggak boleh. Gitu. Saya berharapnya boleh. Karena ada guidance. Kan namanya orang usaha. Cuman kalau sampai ada, kita memaklumi. Karena gini, laki-laki karena itu tadi, karena dia menjaga keamanan, dia berpikir kalau cewek curhat harus mencarikan solusi. Nah, padahal perempuan itu cuma mau curhat doang. Ya tapi kan kalau nggak ada solusinya kita dengerin, kita ngapain? Kita mencari solusi kan capek Dok. Justru itu ada salah persepsi antara laki-laki dan perempuan karena belum belajar tentang spek otaknya itu. Jadi laki-laki bawah sadarnya, ini kadang-kadang udah belajar aja, kan karena menjaga keamanan kan. Jadi selalu, istri saya kasihan nih. Jadi sebetulnya mencari solusi itu karena kasihan dan karena ingin melindungi. Proteksi. Iya, karena ingin memproteksi gitu. Betul. Tapi perempuan merasa, aku tuh bukan cari solusi, cuma dengerin aja. Makanya sering enggak gitu, jadi berantem kan. Iya kan. Ya, paling gampang tuh misalnya istri nih cerita, saya sakit kepala, otomatis kan bapak-bapak ngomong kan, ya udah minum obat. Bukan minum obat karena bapak ibu-ibu udah minum obat juga. Dia cuma mau bilang kasihan ya kamu capek, gitu doang. Nggak mau ditanya. Malas saya kalau ditanya-tanya. Karena dia sedang mereview apa yang dia lakukan dan memplanningkan apa yang harus dilakukan. Ya karena saya cerita juga nggak ditolongin. Nah, kalau kita ngerti kan nggak usah juga berlara diri untuk dia nggak mau ngomong sama aku, nggak usah gitu-gitu juga. Dia nggak peduli. Iya, gitu nggak usah mikir gitu, capek deh. Iya gitu. benar. Saya dulu begitu sebelum ngerti. Oh iya. Makanya kenapa sewaktu mengerti saya jadi lebih sehat, lebih harmonis. Makanya suami saya bilang coba ceritakan sama istri yang lain. Iya, itu settingan laki memang. Aku suka misalnya kan biasanya kan cewek mau dapetin cowok yang menyain, yang ada masalah didengerin, yang ada apa ini gitu. Itu sih bisa dipelajari. Iya. Itu berita baiknya adalah hal itu bisa dipelajari. Cuman settingan spek gue tuh gini. Iya. Makanya ada strategi sekarang. Pokoknya tunggu aja sampai dia manggil. Sampai si suami atau si ayah manggil. Udah, saya juga dulu gitu. Dulu kan sok-sokan yang merasa istri soleha gitu kan. Iya. Saya setuju sama dokter. Nah, Dok, gimana dengan fenomena soft boy? Soft boy, ya gini sebetulnya ya. Jadi gini, kan setiap orang tuh kan punya hormon perempuan dan laki-laki kan. Ya saya punya hormon perempuan namanya estrogen, tapi saya juga punya hormon testosteron. Harus ada ya, bahkan penting hormon testosteron di perempuan. Memang ada. Betul. Om Ded juga gitu, punya hormon estrogen juga. Betul. Nah, cuman ada laki-laki yang komposisi hormon estrogennya lebih banyak sedikit dibanding laki-laki yang lain, gitu. Katakanlah kalau hitungan hormon tuh apa ya bagusnya kita oli. Iya. Ya, liter misalnya ya. Liter. Jadi dalam satu orang ada 100 liter itu misalnya Om Ded karena laki-laki terdiri misalnya 90 liter testosteron. 10-nya estrogen, hormon perempuan gitu. Karena watak Om Ded yang Allah ciptakan seorang laki-laki ekstrovert atau katakanlah laki-laki yang memang hasrat pemimpin.
ada laki-laki yang memang satu dia lebih lembut kalau bicara gitu, kan ada kan, terus lebih senang di rumah gitu kan, lebih pemikir yang detil, lebih yang ngalahan, kan ada yang begitu. Nah seperti itu. Nah itu jadi. Dan itu masih wajar, masih lazim karena memang secara watak kan genetik juga kan. Watak ini ada ekstrovert, ada introvert, ada ambivert. Nah itu tadi pengaruh hormonnya itu tadi komposisi tadi gitu. Nah, tetapi pada saat kondisinya si laki-laki yang tadi 12,5 liter ini atau 15 liter, kemudian dari kecil dibilangin orang-orang, kamu tuh kayak perempuan ya misalnya gitu ya, kamu cewek banget ya, itu hati-hati, estrogennya naik. Estrogennya naik, betul. Estrogen naik. Itulah yang disebut lingkungan itu akhirnya mempengaruhi kadar estrogen naik, sehingga itu tadi jadi tambah soft kan gitu. Tambah soft. Iya, naik. Gitu. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi. Oh sangat. Oke. Artinya kalau begitu, kalau kita punya anak dan sebagainya, kita harus bisa menjaga anak kita supaya berada di lingkungan yang baik. Ya kita berikhtiar ya mencarikan gitu. Kadang-kadang kita udah rasa ini cari lingkungan baik, tapi sesuatu tiba-tiba ada sesuatu kan gitu. Itu yang iya benar. Kan kita berupaya ya carikan lingkungan rumah, sekolah, ya kan. Tapi masalahnya eksternal poinnya jauh lebih besar kadang-kadang masuknya kan. Kita nggak pernah tahu grup WhatsApp-nya apa. Betul, kita nggak pernah tahu IG-nya apa, DM-nya apa. Saking era terbukanya sekarang kan. Informasi itu masuknya luar biasa. Nah kalau saya dan jalurnya pribadi lagi. Jalurnya pribadi. Jadi susah kita mau cek. Kalau zaman dulu kan surat. Betul. Iya, jadi misalnya ada suami selingkuh, suratnya belum sampai ke suami, istrinya udah robek-robek di depan. Iya benar. Karena udah kebuka kan. Benar. Ya balapan aja harus ada koridornya kan dijaga. Iya benar, kalau nggak ke kanan nih. Iya sih, benar sih. Iya, dengan bagus tata aturannya malah lebih cepat sampai. Jati diri kan sebetulnya sekarang ya, untuk sekarang ya, itu dengan adanya riset ilmu pengetahuan itu sudah bisa kita tahu, oh saya jenis watak saya, jenis diri saya yang ini gitu. Makanya ada teman-teman psikolog itu kan menemukan yang namanya psikologi kepribadian. Jadi dia ya itulah yang kita kenal tadi, ekstrovert, introvert, ambivert. Itu secara garis besar. Nanti pecahannya itu ada. Sebagai orang tua perkenalkan watak itu sejak dia kecil, itu lebih asik. Gitu. Lebih banyak. Nah kalau pembulian gimana Bu? Kenapa bisa terjadi pembulian? Yang saya nggak suka itu adalah bukan 1 lawan 1 gitu. Iya, keroyokan. Iya. Sebenarnya dari dulu ya ada pembuliannya. Cuman kan dulu kan istrinya bukan bully ya. Gencetan. Ya kan. Cuman zaman dulu gencetan berhenti kalau udah pulang sekolah. Tapi bullying sama juga sama penyimpangan lain, itu multifaktorial. Banyak faktor juga gitu. Banyak faktor. Ada faktor dasarnya mungkin pribadi anak gitu ya. Nanti ada faktor kontribusinya, pola pengasuhan lah atau pelajaran lah, kemudian input yang didapat, nanti pencetusnya ya lingkungan. Itu multifaktor gitu. Multifaktor. Sehingga ya itu tadi yang jeleknya karena rame-rame gitu kan. Iya benar. Iya, yang membuli rame-rame, yang dibully satu orang. Yang dibully satu orang. Kasian gitu. Aku lebih seneng ngajarin mereka terapi diri sendiri. Makanya bikin seminar self healing gitu, bikin workshop self healing. Gak ada percuma nunggu kita kan. Tapi kan tadi dokter yang ngomong bahwa mereka cuma mau didengerin. Justru itu sama kan, dokter. Justru itu nanti kalau di self healing itu ada teknik juga. Walaupun nggak ada orang sekitar yang dengar, dia merasa ada yang mendengarkan. Oh gitu ya? Iya, ada teknik itu memang. Dia merasa ada yang mendengarkan. Iya, itu ada di dalam teknik kita, namanya gestalt terapi gitu istilahnya. Gestalt. Ya, terapi. Iya. Jadi kita menghadirkan orang yang kita keselin di suatu peristiwa lalu gitu, hadirkan dia kita dalam bayangkan ada, terus kita ngomong sama dia, ngomong di dalam inner dialog ya, atau dalam self talk itu gitu. Nah, ditambah lagi kalau kita orang beriman, kita tahu bahwa ada Allah yang lihat. Ada Allah yang lihat, ada Allah yang karena kan manusia itu kan ada onderdil pengakuan.
Dia seneng ngaku, tapi kita ajarkan juga kalau memang nggak ada orang yang mau dengerin, apalagi pasanganmu nggak mau dengerin, ya sudah kamu hadirkan aja dia, dan kita bicara sepuas kita. Terus abis itu nggak cuma bicara aja, kita diem dulu, dengarkan ada jawaban, gitu. Ya, seolah ada jawaban. Sebenarnya jawabannya kan udah terekam sebenarnya. Udah terekam dan udah terkonteks dalam pemikiran dia. Sebetulnya di thought-nya dia sudah sudah ada. Peristiwa itu kan udah terekam. Betul. Bahkan peristiwa dulu misalnya yang kerekam sadar adalah omongan jawaban, tetapi ada rekaman bawah sadar, body language-nya pasangan kah, waktu dia cerita rupanya kerekam, ketangkep gitu, ya kan? Maka pada saat gestalt terapi itu dia bisa mendengarkan jawabannya gitu. Nah, masih belum plong juga, ngomong aja lagi, ngomong aja lagi sampai pokoknya goalnya adalah memaafkan. Iya, atau ini juga ya, orang kadang-kadang harus mencari hobi. Itu juga ya membantu ya, Dok ya. Iya, sangat. Karena jadi hobi itu ada di otak soalnya. Dan setiap orang tuh ada sekitar 8 sampai 9 hobinya. Jadi atau orang bilang bakat lah. Bakat itu yang harus kita cari sebenarnya. Multiple intelligent gitu. Ya, kita cari. Sekarang juga udah ada arahannya, ya kan. Ini kemana, ini kemana. Apa sih sukanya, apa sih gitu. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, dokter. Thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.